Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Bapak Sunawan dan teman-teman yang saya cintai, yang berbahagia pada saat ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami kemarin. Sebagai susunan acara, saya bacakan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan materi oleh Saudari Indah Maharani, kemudian tanya jawab yang akan kami buka sebanyak 2 sesi, dilanjutkan dengan tanggapan positif, kemudian kesimpulan dan penutup. Mohon maaf mungkin nanti dalam diskusi ini kurang maksimal karena 3 dari kelompok kami ini terkena korban mas COVID ya. Yang tidak cukup hanya 1 wanita saja, tapi 3-tiganya. Mohon tidak ditiru oleh bapak-bapaknya. Ya, untuk selanjutnya, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan, Mbak Indah, bacakan materinya. Masih di mute, Mbak. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan nama kelompok saya beserta tugasnya. Di sini ada Ratih Dwi Puji Lestari yang akan bertugas sebagai notula, Bu Titi Kurniawati sebagai penanya nantinya, Indah Maharani sebagai pemateri dan menjawab pertanyaan, Tuti Fatmegati sebagai moderator dan memberikan tanggapan positif. Dari tugas yang pertama, yaitu tugas kelompok yang pertama, setiap kelompok ditugaskan mencari suatu studi kasus yang berisi suatu unsur dilema etika. Sumber studi kasus pilihan bisa didapatkan dari, di sini kelompok kami memilih studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Adapun studi kasus yang kami sepakati yang akan diangkat pada kesempatan kali ini yaitu pengadaan LKS berdasarkan inisiatif baik orang tua atau wali murid. Di mana di sekolah tempat kami mengajar, orang tua murid itu memiliki inisiatif baik untuk mencari buku pendamping, buku paket pemerintah berupa LKS. Hal tersebut dilakukan karena buku yang pemerintah sediakan itu sifatnya pinjaman dan tidak boleh dicoret-coret. Belum lagi kalau sudah akhir tahun itu biasanya harus dikembalikan dan pesannya biasanya Bapak Ibu guru tuh tidak boleh dicoret-coret ya anak-anak, seperti itu. Tentunya hal itu dirasa kurang efektif oleh wali murid karena buku tersebut harus dikembalikan ke sekolah. Selain itu, pengadaan LKS oleh sekolah itu bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dijelaskan secara rinci tentang itu, di mana pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, seragam sekolah, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan. Akhirnya, solusi yang bisa ditawarkan kepada wali murid diantaranya, yang pertama, sekolah atau guru menunjukkan LKS yang dianggap baik dan cocok dengan karakteristik siswa yang diajarkan di kelas itu kepada wali murid. Dan selanjutnya, wali murid itu bisa membeli LKS itu dari mana saja, tidak ditentukan oleh sekolah. Mengapa demikian? Karena untuk menghindari stereotip masyarakat bahwa sekolah itu mendapatkan fee dari penerbit tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, guru membuat ELKPD secara mandiri, tentunya dengan kreativitas dan ditentukan dengan karakteristik murid yang diajar. Setelah itu, murid diminta untuk mencetak ELKPD yang disebarkan guru melalui WA Group
atau siswa datang ke sekolah untuk mengambil hard copy yang sudah disediakan oleh guru, di mana pengadaan hard copy itu bisa difasilitasi oleh BOS atau dana pribadi guru jika muridnya hanya beberapa saja. Misalkan tidak sampai 10 orang, hanya 5 orang, itu tidak masalah. Ya, saya lanjutkan. Solusi yang ketiga, mengoptimalkan peran paguyuban kelas atau wali murid, di mana perwakilan wali murid itu berdiskusi bersama guru mengenai buku LKS yang cocok digunakan untuk putra-putri mereka. Dan nantinya pengadaan LKS itu yang sudah disepakati tadi itu di-drop di salah satu rumah wali murid, tetapi yang menyepakati bukan hanya guru, yang membawa LKS-nya juga bukan guru, tetapi wali murid sendiri yang memiliki inisiatif, yang membawa berbagai macam referensi kepada guru. Kira-kira yang enak yang mana? Jadi tidak serta-merta gurunya yang memilih memilih satu LKS seperti itu, berbeda dengan yang nomor 1 tadi. Tetapi ini yang nomor 3 ini wali muridnya yang memberikan referensi. Seperti itu. Yang keempat, mengoptimalkan keberadaan perpustakaan digital untuk meningkatkan minat literasi sekaligus meningkatkan sebagai bahan dalam proses pembelajaran. Selain menggunakan buku pemerintah tadi, bisa menggunakan perpustakaan digital, pengoptimalan perpustakaan digital, seperti itu. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus yang kami pilih tadi? Dalam hal ini, sekolah itu dihadapkan pada pilihan yang sulit karena ditinjau dari keempat paradigma. Dilema etika studi kasus yang kami ambil itu bisa dikategorikan dalam keempatnya. Namun kelompok kami sepakat bahwa studi kasus pengadaan LKS berdasarkan inisiatif wali murid tersebut ke dalam paradigma kebenaran lawan kesetiaan, trust versus loyalty. Hal ini karena sekolah memegang teguh pendirian bahwa tidak mengadakan kegiatan jual beli di lingkungan sekolah. Namun juga sekolah merasa kasihan kepada wali murid yang membutuhkan adanya LKS. Jadi sekolah juga menginginkan bagaimana ya jika menginginkan hal yang sama ketika sekolah itu memiliki program dan mendapatkan dukungan. Jadi menginginkan hal yang sama ketika orang lain memperlakukan orang lain, itu sekolah ingin mendapatkan hal yang sama, seperti itu, keadilan. Selanjutnya yang nomor 3, tugas kelompok nomor 3, prinsip manakah yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Dari latar belakang studi kasus yang kami hadapi, prinsip pengambilan keputusan yang diambil adalah berpikir berbasis hasil akhir, and based thinking. Dengan alasan yang pertama, sama-sama mendapatkan jalan tengah terbaik bagi semua orang, yaitu win-win solution. Yang pertama, sekolah tidak melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sekaligus sekolah tetap memperhatikan well-being murid dan wali murid. Selain itu juga menepis adanya stereotip masyarakat bahwa sekolah mendapatkan fee dari penerbit. Selain itu wali murid juga mendapatkan solusi dari keinginannya, yaitu memperoleh buku pendamping berupa LKS untuk digunakan sebagai bahan belajar putra-putri mereka. Tugas yang keempat yaitu tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum, mengapa, masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat. Menurut kelompok kami, tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus ini sudah sesuai dan sudah tepat. Hal itu bisa terlihat dari yang pertama, dari langkah-langkah pengambilan keputusan ada 9 ya teman-teman. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai yang saling bertentangan dalam suatu situasi.
Contohnya itu rasa setia dan patuh terhadap peraturan versus rasa kasihan, kasih sayang, dan ingin diberlakukan sama seperti kita memperlakukan orang lain. Yang kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yaitu yang menurut kami yang terlibat adalah sekolah dan masyarakat. Dalam hal ini yaitu komite dan paguyuban kelas yang berperan. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Nah, fakta yang relevan memang kita tidak memungkiri, memang ada mungkin sekolah-sekolah memang dihadapkan dengan pilihan yang sulit seperti ini, dan banyak juga stereotip masyarakat yang mengatakan bahwa sekolah itu mendapatkan fee dari penerbit itu, seperti itu. Fakta-faktanya memang seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu pengujian benar atau salah. Di sini yang kami pilih adalah uji intuisi. Mengapa? Karena uji ini dapat digunakan untuk banyak orang. Sangat umum dan bisa diandalkan untuk melihat dilema etika yang melibatkan dua nilai yang sama-sama benar. Kenapa kami katakan dua nilai yang sama-sama benar? Karena di mana sekolah itu tidak melanggar peraturan, dan tetapi tetap memberikan solusi kepada wali murid. Wali murid juga mendapatkan solusi dari keinginan mereka dan tidak ada kecurigaan kepada sekolah. Selanjutnya yaitu pengujian paradigma benar lawan benar, di mana ini merupakan jawaban dari nomor 2 tadi, teman-teman. Selanjutnya yaitu melakukan prinsip resolusi. Prinsip resolusi ini merupakan solusi yang ditawarkan oleh sekolah tadi, di jawaban nomor 3. Selanjutnya yaitu investigasi opsi trilema, yaitu menyelesaikan masalah dengan kreatif. Dalam studi kasus yang kami hadapi tadi, di mana akhirnya terdapat sebuah opsi, gimana kalau ada guru itu dia itu membuat LKS sendiri, membuat LKPD secara mandiri dan tentunya dengan ditentukan dengan karakteristik siswa murid di kelasnya. Setelah itu murid diminta untuk mencetak LKPD yang sudah disebar oleh guru melalui WA, atau siswa datang ke sekolah mengambil hard copy. Itu trilema pemecahan masalah menggunakan trilema yang pertama. Yang kedua yaitu mengoptimalkan keberadaan perpustakaan digital, yaitu untuk meningkatkan, selain untuk meningkatkan minat literasi, juga mengembangkan bisa mengoptimalkan itu untuk tugas juga dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang ke-8, membuat keputusan. Nah, keputusannya diantaranya itu ada 4 tadi, teman-teman. Tidak akan saya bacakan untuk mempersingkat waktu. Dan yang ke-9 yaitu melihat lagi keputusan dan merefleksikan, di mana di sini peran serta dari masyarakat sebagai peran serta masyarakat dan siswa itu sangat menentukan bahwa keputusan kita itu sudah tepat atau belum, sudah sesuai sasaran atau belum, sesuai dengan kebutuhan siswa atau belum. Karena di sini yang paling diutamakan adalah memenuhi kebutuhan siswa dan memenuhi kebahagiaan siswa dalam well-being siswa dalam belajar, seperti itu. Saya kira itu saja dari kelompok kami. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Indah, sangat bagus sekali pembacaan materinya. Untuk berikutnya merupakan sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya untuk sesi yang pertama. Monggo dari kelompok 2 dan 3 dipersilahkan. Ya, Pak Guntur, kemudian Pak Hendi. Ya, Pak Guntur. Baik, terima kasih.
luar biasa sekali pemaparan dari Mbak Indah tadi. Kayaknya habis dari Malang semakin ini kayak instruktur provinsi kayaknya. Ada satu hal yang ini yang saya menarik bagi salah satu analisis saya ya. Salah satu jawaban yang pertama yang di situ ada menjawab bahwa wali murid yang memberi referensi terhadap LKS gitu. Pertanyaannya, bukankah kalau terkait dengan esensi pembelajaran yang ada di sekolah, apakah di sini wali murid juga memberi referensi, padahal yang tahu bagaimana esensi pembelajaran yang ada di sekolah kita itu sendiri terkait dengan karakteristik peserta didik, lingkungan dan lain sebagainya, kemudian pemetaan yang kita lakukan pada siswa kita gitu, itu hak prerogatif ya itu hak prerogatif sekolah gitu loh, wali murid terkait dengan LKS seperti apa isinya itu manut pada sekolah. Entah saya penangkapannya terkait dengan isi LKS Mbak Indah, bukan dari model KS, harga KS, bukan seperti itu. Tapi saya menangkapnya barusan ini bahwa referensi yang diberikan oleh wali murid itu berupa isi atau bentuk LKS yang akan disajikan kepada siswa. Terima kasih. Terima kasih Pak Guntur. Selanjutnya Pak Bisa Hendi. diulang pertanyaannya Pak Guntur. Pertanyaannya apakah wali murid harus memberikan referensi, padahal itu adalah hal yang esensial terkait dengan materi yang diajarkan di sekolah kita terkait dengan isi daripada LKS tersebut gitu. Ya, terima kasih. Cukup jelas nggih, Bu Rate? Nggih, ya. Pak Hendi, langsung ya, itu sesi kedua ini, dua pertanyaan tuh saya gabung dari satu sesi dua. Pak Hendi. Oke, terima Pak kasih. Hendi. Terima kasih kelompok 1. Yang saya tanyakan sulit juga ya sebenarnya. Suaranya kurang keras. Contoh kasus yang dipilih juga aneh. Analisis dari kelompok 1 sangat jelas, sampai ada beberapa penelitian yang harus diambil itu yang bikin saya penasaran itu. Maaf Mas Hendi, putus-putus Mas Hendi. Maaf Pak Hendi, suaranya putus-putus dan kurang keras. Ini mungkin ya, kali ini. Halo, cek. Ya, cukup. Iya ya Pak. Cek. Enak ya? Terus ya? Nggak enak. Kasus yang oleh kelompok 1 ini sangat yang lebih menarik dan juga analisisnya juga menurut saya sangat lengkap sekali. Sangat menarik. Yang saya penasaran bahwa contoh kasus ini yang disampaikan tadi bisa masuk ke dalam 4 paradigma. Namun kelompok 1 memilih semuanya pada putus Pak Hendi, maaf saya keadilan dan kasihan ya. Bisa dilangi lagi, maaf. Bapak Ibu dilanjut aja, saya mau rubah mode pakai hotspot saja, pakai wifi lemot. Silakan dijawab dulu, mungkin punya Pak Guntur. Oke. Iya Mbak Indah, silakan dijawab untuk pertanyaan Pak Guntur. Apakah wali murid dapat memberikan referensi padahal yang tahu tentang pendidikan itu adalah guru? Masih di mute, Winda. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa sekali dari Mas Guntur ini, Pak Guntur ini. Apakah wali murid itu berhak untuk menentukan isi dari LKS yang akan digunakan oleh guru?
atau memberikan referensi pada hal yang mengetahui itu adalah guru atau sekolah, merupakan hak prerogatif dari guru ya, seorang guru sebenarnya. Nah, seperti yang sudah kelompok kami paparkan tadi, bahwa pengadaan LKS dengan melibatkan wali murid, di mana wali murid di sini itu yang memberikan referensi, hal itu ditujukan agar menghilangkan adanya stereotip masyarakat yang mengatakan bahwa sekolah ini ingin mencari fee dengan pengadaan buku bagi siswa. Dan tentunya yang dimaksudkan adalah wali murid itu memberikan referensi. Nah, wali murid ini membawa beberapa contoh LKS saja. Nah, pada saat pertemuan wali murid atau komite atau paguyuban kelas dengan guru, tentunya kan setiap guru tidak sama. Pada akhirnya nanti yang berperan adalah komite atau paguyuban kelas. Nah, itu nanti setelah mereka itu bertemu dan mengadakan rapat, mereka tentunya akan saling memilih buku mana, atau gurunya itu tentunya akan dilibatkan juga, Pak Guntur. Buku mana yang sesuai dengan siswa saya. Atau kalau memang referensi yang dipilihkan oleh wali murid itu kurang sesuai, kita bisa memberikan masukan berupa, oh saya cari bukunya itu yang ada seperti ininya, yang ada seperti ini. Kita bisa memberikan rambu-rambunya. Tetapi kita sangat tidak diperkenankan atau sangat hati-hati agar tidak menunjuk suatu buku tertentu. Atau kita bisa memberikan suatu bukunya seperti ini, enggak apa-apa. Tetapi kita kita menugaskan wali muridnya harus beli ke si A, tidak. Jadi wali murid itu mau membeli ke tempatnya si A, mau ke tempatnya si B, mau ke tempatnya si C, terserah wali murid. Untuk menghilangkan adanya stereotip bahwa kalau kita beli kita beli buku ini ke si A, kita dapat fee dari si A, seperti itu. Makanya wali murid lah yang berperan aktif dalam permasalahan mencari buku LKS. Makanya di sini saya katakan pengadaan LKS dengan inisiatif baik dari wali murid. Karena memang apalagi pada saat pembelajaran daring ini kan biasanya nggak cukup kalau menggunakan buku dari pemerintah. Jadi wali murid itu ingin memberi buku LKS. Dan pengadaan LKS ini saya rasa hampir semua sekolah itu menghadapi permasalahan yang menghadapi dilema yang seperti ini, seperti itu. Pak Guntur, bagaimana? Masih di mute? Bisa balikan ini Bu nih? Apa sudah cekap? Iya, tidak apa, dikasih umpan balik langsung. Oh, enggak apa-apa ya, dikasih umpan balik langsung ya. Baik. Ada pilihan nggih? Atau misalkan kita kalau misalkan memang takut dianggap, pada intinya kan kita takut dianggap mencari fee di buku LKS itu nggih. Nah, kalau memang takut seperti itu, apa tidak sebaiknya kita melatih kemandirian pada siswa kita, walaupun itu SD gitu, untuk memanfaatkan teknologi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Indah tadi di awal, ada berupa perpustakaan digital, gitu. Akhirnya tanpa adanya LKS pun yang harus kita beli, kita bisa memanfaatkan media online tersebut sebagai sarana LKS juga, gitu. Bagaimana dengan ya itu tadi, itu apa yang ada di pikiran saya sementara untuk menanggulangi hal-hal yang terkait dengan kita dianggap untuk menyalahgunakan dana atau pengambilan fee tersebut, gitu. Mbak Indah, terima kasih.
Baik, Monggo terima Mbak kasih. Ina ya. Ya, saya juga sepakat apa yang dikatakan oleh Mas Guntur. Memang kita tadi kan kita juga menampilkan bahwa guru itu membuat ELKPD secara mandiri. Tetapi memang tidak semua sekolah itu berada di perkotaan, kan seperti itu nggih. Jadinya kemungkinan untuk mendapatkan ELKPD itu sebenarnya juga ada pro kontranya. Ada long term and short term-nya. Jadinya yang dikhawatirkan kalau terlalu lama kita menggunakan ELKPD juga akan memberatkan kepada pengelolaan pembiayaan BOS. Di mana untuk fotokopi seperti LKS itu kan juga tidak ada. Setahu saya seperti itu. Nanti mungkin teman-teman bisa ditambah. Dan untuk yang pembiayaan yang dari guru mungkin kalau cuma 1 atau 2 bulan tidak masalah ya. Tapi kalau berterus apalagi seperti sekarang ini sampai 2 tahun kan juga terasa nantinya kepada gurunya. Kalau untuk short term mungkin tidak terlalu terasa bahwa kegiatan itu sebenarnya juga sama saja seperti membeli LKS, tetapi kalau yang ini kan dibiayai, difasilitasi oleh bos ataupun gurunya seperti itu. Karena memang tidak semua wali murid itu bisa atau HP-nya itu ada aplikasi Microsoft untuk Word-nya, untuk ini ya aplikasi untuk Word, PDF itu ada yang tidak bisa. Jadi keterbatasan dari device itu juga kita pikirkan, tetapi memang untuk solusi yang tadi Mas Guntur bilang itu memang sudah terfikirkan dan sudah dilaksanakan untuk mengatasi pembelian LKS ini. Selain yaitu tadi membuat ELKPD secara mandiri dan juga dan juga memanfaatkan, mengoptimalkan adanya perpustakaan digital. Mungkin bisa ditambah oleh teman-teman yang lain, silakan. Ya, silakan, Bu Titi, Mbak Nia. Terima kasih. Ya, benar banget ya, benar sekali apa kata Pak Guntur. Jadi memang selain LKS memang ada peraturannya memang untuk sekolah itu tidak diperkenankan untuk mengkoordinir LKS itu emang ada pelarangan ya di Jember ini ya. Nah, terkait dengan itu, memang kita sebagai seorang guru memiliki banyak inovasi ya untuk mengatasinya. Tapi ada beberapa sekolah memang yang masih kekeh pengen wali muridnya itu pengen LKS. Nah, gitu. Jadi memang kemarin solusi dari kita memang untuk itu mungkin dialihkan ke komite biasanya gitu, supaya kita juga tidak terbentur dengan peraturan tersebut dan LKS tetap berjalan. Akan tetapi kita juga memberi solusi yang lain, yaitu membuat ELKPD. Tetapi kalau seperti di lembaga saya sendiri, yaitu di Mojan, yaitu sulit sekali, sinyal itu sulit. Kemudian siswa itu daripada beli pulsa mending beli makan gitu ya. Jadi untuk ELKPD sendiri tuh mungkin nggak sulit ya maksudnya. Jadi kita sebagai seorang guru yang memang guru di sana ya, jadi memberikan solusi itu LKPD-nya itu kita print, kita membayarnya secara pribadi memang. Benar katanya Bu Indah tadi. LKPD itu sebenarnya bisa dianggarkan di anggaran BOS. Kan buat evaluasi. Tapi kalau di lembaga saya sendiri itu memang BOS-nya kan memang sangat minim sekali. Jadi kesadaran pribadi dari kita sebagai gurunya itu ngeprint sendiri pakai uang pribadi, memang benar-benar pakai uang pribadi untuk memberikan evaluasi kepada siswa itu Mas. Terus yang kedua terkait perpustakaan digital. Perpustakaan digital itu sudah berjalan di SD-nya Bu Ratih, di SDN Dokumen C3. Jadi itu ada motivator literasi namanya Bu Iva. Di sana beliau membuat perpustakaan
perpustakaan. Jadi awalnya tuh membayar sejumlah uang 500.000. Nah, itu nanti di mana siswa itu nanti bisa memilih buku yang ada di perpustakaan itu secara digital. Jadi seandainya pelajaran hari ini tentang dongeng, buka cari dongeng yang kalian suka, bisa dilihat, terus nanti bisa, pokoknya untuk pembelajarannya jauh lebih menyenangkan juga sebenarnya kalau memang ke fasilitasnya itu ada gitu. Jadi e-perpustakaan itu memang saya sendiri juga sebenarnya pengen murid saya itu bisa memiliki e-perpustakaan itu, cuma kondisinya kan tidak memungkinkan kalau untuk SD saya, seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Pak Guntur? Terima kasih. Jadi intinya tadi memang solusi yang kelompok kami tawarkan itu berdasarkan kelasnya ya. Kalau kelas yang mampu ya boleh pakai digital, yang sinyal ada, yang tidak mampu ya bisa pakai LKS seperti itu. Jadi solusi untuk tiap kelas yang berbeda-beda. Pak Hendy, masih bagaimana ini Bapak kelanjutannya? Pak Hendy? Sinyal saya apa sudah lancar ini? Sudah. Halo? Ampun, sudah. Monggo. Alhamdulillah. Ini yang saya tanyakan juga dari kasus yang dipilih teman-teman kelompok 1 itu yang dipilih paradigmanya kan keadilan dan melawan kasihan ya. Tadi juga dipaparkan bahwa bisa masuk ke dalam keempat paradigma tadi, masuk ke dalam keempat paradigma. Namun teman-teman kelompok lebih sepakat pada keadilan versus kasihan. Bisa dijelaskan tentang keempat paradigma ini bisa include ke dalam kasus itu. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih. Sebagai tambahan referensi yang buat kami. adalah bagaimana kasus ini dapat menginclude keempat paradigma yang ada. Monggo silahkan Ya, dijawab. Mbak, sebagai tambahan referensi buat kami semua. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab kenapa kelompok kami mengatakan bahwa sebenarnya kasus yang kami pilih itu memang bisa dikategorikan sebagai dikategorikan sebagai masuk ke dalam keempat paradigma itu, karena menurut kelompok kami yang pertama yaitu contohnya saja seperti yang saya tampilkan. Apa sudah tampil teman-teman? Sudah ya. Di situ sudah. Terlihat individu lawan masyarakat, individual versus community, di mana paradigma ini pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu ini menjadi bagiannya. Nah, individu di dalam hal ini kelompok kami sekolah itu kan bagian dari masyarakat. Jadi individu dalam hal ini adalah sekolah, di mana sekolah itu dihadapkan kepada keinginan dari masyarakat, dari adanya keinginan yang sebenarnya bertentangan dengan peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa sekolah itu juga anggota atau di sekolah sendiri itu merupakan anggota dari masyarakat yang menginginkan itu, sedangkan kita itu dihadapkan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah akibat adanya suara dari masyarakat juga. Jadi buah si malakama, maju kena mundur kena, seperti itu ya. Jadi kenapa kami kategorikan seperti itu? Karena memang kita dihadapkan dengan dilema bahwa kita itu seolah-olah kita melawan masyarakat, padahal tidak. Kita tidak melawan masyarakat. Adanya peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tadi itu akibat adanya dari masukan dari masyarakat juga, bahwa selama ini sekolah itu
mendapatkan fee dari penjualan buku. Kan seperti itu. Nah, jadi kita tuh seolah-olah kita tuh dihadapkan sama masyarakat, dibenturkan dengan masyarakat. Seperti itu. Itu paradigma yang pertama. Yang selanjutnya yaitu rasa keadilan dan rasa kasihan. Nah, rasa keadilan dan rasa kasihan, justice versus mercy. Nah, tadi sudah kami katakan, bahwa kami ingin mendapatkan apa ya, perilaku yang sama. Ketika sekolah memiliki sebuah program, sekolah juga ingin didukung oleh masyarakat. Nah, tetapi keinginan masyarakat itu bertentangan dengan peraturan. Jadi intinya itu kita dihadapkan dengan dilema etika yang seperti itu sebenarnya, berakar dari masyarakat dan kembali ke masyarakat. Nah, keadilannya, sekolah kalau ingin keadilannya, ketika sekolah ingin memiliki sebuah program, sekolah juga ingin didukung dengan masyarakat. Makanya kita juga memikirkan bagaimana nasib masyarakat. Dan kita juga merasa kasihan kepada siswa jika buku yang mereka miliki itu nantinya harus kembali. Tidak bisa mereka baca-baca lagi. Padahal yang kita ketahui untuk kelas 6, seperti kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, nanti pada saat mereka itu akan ujian, yang keluar itu materi kelas 1, 2, 3, mungkin SMA ya. Kalau SD kan materi kelas 4, 5, 6. Lah dari mana mereka mendapatkan itu jika mereka tidak memiliki sebuah buku? Seperti itu. Jadi kita juga memikirkan bagaimana ya nasibnya anak-anak kita itu, bagaimana ya nantinya orang tua itu biar enak mengajari siswanya, seperti itu. Itu yang kelompok kami masukkan kepada rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Untuk yang selanjutnya yaitu truth versus loyalty, itu sudah dibahas, yang kami pilih, kelompok kami pilih. Yang selanjutnya adalah jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pengadaan contohnya adalah pengadaan LKPD tadi. Nah, itu nantinya akan berdampak juga, akan menyeret paradigma ini juga. Short term, iya oke, nggak masalah. Itu enak kelihatannya. Tetapi kalau nanti dirasanya, long termnya, itu nanti kalau dievaluasi, loh ini untuk apa? Untuk evaluasi, masa 2 tahun nanti seberapa? Kalau evaluasi yang saya tahu kalau evaluasi kan hanya untuk pada saat kita ulangan harian ataupun pada saat kita mengadakan ujian tengah semester, mengadakan ujian akhir semester, itu tidak apa-apa, itu masuk. Nah, kalau ini terus-terusan menggunakan pembiayaan dari BOS, itu nantinya akan tentunya berdampak. Apalagi kalau menggunakan biaya dari kesadaran dari gurunya sendiri. Meskipun katakanlah kita itu nggak apa-apa hanya segini, tapi kan juga kita akhirnya terasa, iki wis 2 tahun ya arek-arek fotokopi terus, kan seperti itu. Meskipun ya sebenarnya gurunya ikhlas, tapi kan iki wis 2 tahun ya, kan seperti itu. Itu yang dikhawatirkan, yang akhirnya nantinya masuknya ke jangka pendek lawan jangka panjang yang menggunakan LKPD tadi atau menggunakan perpustakaan digital. Jadi semua keputusan semuanya itu nanti bakal semua akan ada resikonya. Tetapi kita mengambil keputusan, bagaimana kita caranya mengambil keputusan yang paling sedikit resikonya tetapi membawa kebahagiaan bagi semua yang berkepentingan, seperti itu. Bagaimana Mas Hendy? Terima kasih pemaparannya Mbak Indah, sangat jelas sekali. Jadi semakin menambah keyakinan pada saya bahwa dalam satu kasus itu bisa lebih dari 2 atau 3 paradigma yang bisa masuk. Malah kelompok 1 ini hebat sekali analisisnya, sampai 4 paradigma itu include di dalamnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa.
Terima kasih Pak Hendy. Nah, karena sesi tanya jawab sudah berakhir, maka sekarang waktunya untuk pemberian tanggapan positif. Dipersilahkan kelompok 2 memberikan tanggapan positif. Ya, terima kasih Mbak Tuti Fatmegati, Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya dari kelompok 2 akan memberikan tanggapan positif atas pemaparan yang disampaikan oleh Bu Indah Maharani. Sangat luar biasa sekali ya pemaparan dan argumen-argumen pastinya terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Dan ini semakin membawa wawasan kita di kelompok lain ini untuk lebih memahami apa yang menjadi kasus dan bagaimana cara pemecahannya. Di sini kami akan menggarisbawahi saja tentang itu tadi yang sangat menarik bagi saya tentang pengadaan LKS ya dengan melibatkan wali murid tadi seperti yang ditanyakan oleh Pak Guntur. Ini merupakan bagi saya juga hal yang menarik karena memang LKS ini sering menjadi dilema bagi kita ya. Pengadaan LKS dengan melibatkan wali murid dengan tujuan untuk menghindari anggapan bahwa sekolah itu mendapatkan fee itu dari penerbit ini memang sangat rawan ya. Kita sering sekali mendengar hal-hal negatif yang disampaikan baik itu oleh orang wali murid maupun juga dari pihak kadang-kadang antar sesama teman gitu juga itu terjadi juga siapa yang mendapatkan wewenang untuk memilih menentukan ini. Tapi dengan yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi pemecahannya ya dengan melibatkan wali murid. Jadi dalam hal ini wali murid otomatis bukan menentukan buku yang akan dipakai untuk pembelajaran itu harus menggunakan buku ini, tetapi melibatkan wali murid itu menentukan pilihan ya pilihan kita ada intinya ada kolaborasi antara wali murid dengan pihak sekolah tentang pemilihan bahan ajar yang disampaikan. Tetap kita punya rambu-rambu sebagai sekolah kita punya tahu di mana dan bagaimana buku yang sesuai dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan murid, tetapi dengan melibatkan wali murid sebagai pihak yang bisa memahami kebutuhan kita, kebutuhan sekolah itu juga sangat luar biasa. Itu juga kemudian hal ini juga sesuai dengan 4 paradigma tadi, diantaranya rasa keadilan lawan kasihan tadi ya, itu juga memang merupakan dilema. Jadi pengadaan LKS ini selama ini memang merupakan dilema dan ini sudah mendapatkan solusi yang baik bagi saya dari kelompok 1 tadi dengan pilihan baik itu dari gurunya untuk membuat LKPD sendiri, kemudian menggunakan digital, kemudian itu sudah sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Itu sangat luar biasa dan ini bisa kita gunakan untuk referensi Mbak kelompok 1. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mutmainah atas tanggapan positifnya. Berikutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Ibu Ratih sebagai notulen. Terima kasih. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1 pengadaan LKS berdasarkan inisiatif baik dari orang tua murid. Pertanyaan pertama dari Pak Guntur.
apakah wali murid harus memberi referensi? Padahal seharusnya wali murid itu mengikuti sekolah. Yang tahu tentang pendidikan adalah guru. Jawaban dari Bu Indah, pengadaan LKS dengan melibatkan wali murid yang berdiskusi bersama guru mengenai buku LKS yang cocok digunakan untuk putra-putri mereka. Nantinya LKS yang sudah disepakati guru dan wali murid sama-sama sepakat untuk membeli LKS yang dikehendaki semua. Tanggapan dari Pak Guntur, apa ada pilihan misalkan kita takut dianggap mencari fee, sebaiknya kita melatih kemandirian dengan teknologi. Jadi tidak usah beli LKS menggunakan teknologi. Bu Indah setuju dengan teknologi, tapi mengkhawatirkan memberatkan pengelolaan keuangan dari bos dan wali murid. Tidak semua HP-nya ada aplikasi yang kita inginkan. Dari Bu Titik, selain buku tidak diperbolehkan untuk pembelian LKS di sekolah. Banyak guru yang berinovasi menggunakan teknologi itu jika di sekolah kota, dan masih banyak wali murid yang meminta LKS sekolah yang di pelosok tidak memenuhi kalau secara teknologi, dan mengoptimalkan perpustakaan jika fasilitas wali murid mempunyai HP yang memenuhi. Pertanyaan kedua dari Pak Hendi, yang dipilih paradigma keadilan versus kasihan itu minta dijelaskan dari Bu Indah. Yang pertama, individu masyarakat, individu itu sekolah versus masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan dan kasihan, mendapatkan perilaku yang sama, itu keadilan. Peraturan dilema dengan masyarakat, keadilan sekolah juga. Sekolah merasa kasihan ke wali murid. Yang ketiga, sudah dijelaskan kebenaran dan kesetiaan oleh kelompok 1, jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, pengadaan LKPD berdampak ke sekolah yang di desa dan bosnya yang kecil. Jangka panjangnya untuk evaluasi keputusan yang sedikit resiko. Tanggapan positif dari Bu Mutmainah, sangat luar biasa argumen-argumen dan penyampaian kepada teman-teman. Pengadaan LKS yang melibatkan wali murid ini menjadi dilema bagi semua sekolah. Ucapan terima kasih dengan solusi-solusi dari kelompok 1. Itu yang bisa saya bacakan dari hasil diskusi hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Rate atas pembacaan kesimpulannya. Baiklah teman-teman, kita telah melewati serangkaian acara dari awal hingga kini sampai pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Kami dari kelompok 1 mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari presentasi kami, mungkin ada yang masih kurang memuaskan. Dan marilah kita tutup presentasi ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, luar biasa. Aplaus sekali lagi untuk kelompok 1 ya. Luar biasa. Ini rupanya yang diangkat adalah kasus yang terjadi pada kelompok ya, anggota kelompok yang kebetulan semuanya adalah seorang pendidik, yaitu kasus tentang pengadaan LK. Memang sumber dana satu-satunya di sekolah dengan sementara untuk SD ya, dan mungkin SMP juga itu ada dana BOS, di juknis BOS yang terbaru pun memang tidak diperbolehkan, yaitu Permendikbud nomor 2 tahun 2022 itu juga tidak diperkenankan. Nah, maksudnya apa? Ya maksudnya biar guru itu punya kreatif, punya inovatif. Ya, dia bikin soal sendiri ya,
kemudian dijadikan sebuah bank soal, nah itu boleh digandakan ya penggandaan soal-soal seperti itu. Ya, kalau LKS itu kan kita beli jadi dari penyedia, ya ujung-ujungnya ya karena fee itu tadi, ya fee itu memang tidak dibenarkan. Itu kasusnya ya, luar biasa kasusnya. Kemudian titik pokok di sini adalah 4 paradigma itu ya, jangan lupa ya, di situ kan ada 4 yuk, individu lawan masyarakat, keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian di prinsipnya ada 3 prinsip itu juga jangan lupa. Jadi kasus ini unsur dilematikanya ya juga 3 prinsip, apa berbasis hasil akhir, apakah berbasis peraturan, berbasis rasa peduli. Saya kira tadi kita lebih kepada berbasis peraturan ya, kita bukan takut ya, kita menghindari benturan dengan aturan yang ada. Itu luar biasa. Nah, fokus ini ya, kalau inti dari materinya tadi Pak Guntur sebagai tambahan saja ya, dari Pak Guntur, yaitu tentang materi itu kok wali murid yang ikut menentukan, tapi tadi sudah dijelaskan adalah maksudnya untuk memberi keleluasaan kepada orang tua ya, pilihan mana di antara pilihan-pilihan yang sudah ditawarkan, yang dipaparkan oleh Bu Indah tadi, yaitu diantaranya kalau yang jaringannya normal ya pakai DJDE perpustakaan dan sebagainya, kemudian orang tua dengan inisiatif sendiri, asal sudah ditentukan pokok materinya seperti ini, ya silakan orang tua cari sendiri seperti itu, banyak pilihan-pilihan itu. Saya kira itu bagus sekali. Baik, terima kasih ya kepada kelompok 1, luar biasa. Kita lanjut ya ke kelompok 2, dan tadi Bu Titik mau izin ya, silakan Bu Titik siap-siap ya.